Dalam komentar-komentar banyak yang menyebutkan gue ini adalah anak abah. Yang nggak masalah sih, gue mau dipanggil anak abah juga buat gue jauh lebih mulia gue dipanggil anak abah daripada Ternak Mulyono. Buat gue anak abah masih pada waras dan logikanya masih berjalan ya. Mereka masih bisa membedakan mana sesuatu hal yang benar, mana sesuatu hal yang memang itu tidak benar. Makanya gue lebih bangga. Bahkan gue akan lebih merasa terhormat dipanggil seorang pelacur daripada dipanggil Ternak Mulyono. Buat gue Ternak Mulyono ini aduh otaknya semua nggak ada ya, karena mungkin udah pada ketinggalan digorong-gorong. Kenapa sih gue ini bisa mendadak 180 derajat berubah, yang tadinya gue menjadi salah satu yang dijulukin diehardnya Mulyono, kok tiba-tiba bisa berubah? Ya kalau gue sih jujur ya, bukan karena ijazah palsunya si Mulyono, bukan karena kegagalan si Mulyono ketika di pemerintahan gitu ya, dia memimpin Indonesia, enggak, karena balik lagi memang tidak ada kesempurnaan di muka bumi ini. Gue melihat semua kepala negara di seluruh dunia pun pasti akan ada kegagalan dalam pemerintahannya. Awal mulanya gue bisa sebegini bencinya dengan si Mulyono ya ketika si Mulyono membiarkan anak karbitannya maju sebagai cawapres. Karena setahu gue, maaf nih kalau gue salah, di dunia manapun gak ada tuh ya, bapaknya masih menjabat seorang presiden tiba-tiba anaknya mencalonkan diri. Ya seperti di Amerika, Bush pun tidak melakukan itu, ketika dia sudah lengser baru anaknya maju. Bahkan Kim Jong Un, presiden korut pun itu ketika bapaknya udah meninggal, Kim Jong Il, barulah gitu ya dia diangkat Kim Jong Un menjadi penerus si bapaknya, bukan saat masih menjabat. Sementara apa yang dilakukan Mulyono ini jelas-jelas suatu hal yang buat gue menunjukkan betapa tamaknya seorang Mulyono. Emang gak bisa Mulyono ini menunggu dulu dia selesai jabatannya gitu ya, biar tidak terkesan ketamakan dan kelicikannya baru anaknya maju? Ini kan enggak. Buat gue ini benar-benar udah parah banget. Dan inilah awal mula gue berubah menjadi pembenci Mulyono. Apalagi gitu ya, dia mendadak si Mulyono ini buta dan tuli ketika putusan MK 90 yang memuluskan langkah anaknya untuk menjadi cawapres gitu. Gila dong gitu kan. Seharusnya kalau memang dia peduli akan bangsa ini, dia memiliki prinsip-prinsip dalam kepemimpinan, dia tidak melakukan itu. Dan finally yang bikin gue benar-benar akhirnya membenci si Mulyono, karena dia jelas adalah pengkhianat. Buat kalian Ternak Mulyono yang mengatakan Mulyono itu bukan pengkhianat, tolong jelaskan di mana bukan pengkhianatnya. Ketika dia membiarkan anaknya maju dari partai lain yang jelas-jelas dalam ART partai itu dilarang ya, maju dari partai lain, dia membiarkan anaknya, bahkan si Mulyono sendiri mendukung. Apakah itu bukan suatu pengkhianatan? Mulyono besar, Mulyono diangkat harkat martabat derajatnya itu oleh Ibu Ketua Umum Megawati, dan dia tusuk secara terang-terangan dengan membiarkan anaknya yang karbitan itu maju sebagai cawapres. Apakah itu bukan suatu pengkhianatan? Coba berpikir, tolong dijawab untuk para ternak-ternak Mulyono. Dari sisi mana itu bukan suatu pengkhianatan? Coba jika yang terjadi dengan Ibu Megawati, dengan PDI Perjuangan, itu terjadi pada kalian ternak-ternak Mulyono, apa kira-kira yang kalian rasakan ketika kalian sudah mengangkat harkat, derajat, menyelamatkan orang itu, lalu orang itu menusuk kalian secara terang-terangan? Atau kalian udah kasih makan orang itu gitu ya, kalian udah rawat, udah jadi sampai akhirnya si orang itu jadi sesuatu, dan ketika jadi orang itu malah balas budinya ke orang lain dan melupakan mengkhianati elu. Coba berpikir secara logikanya, kalau itu bukan pengkhianatan apa? Itulah awal mula gua sadar bahwa Mulyono bukanlah orang baik, tetapi dia adalah seorang pemimpin yang sangat licik dan tamak. Bahkan gue bilang dia itu adalah Lucifer. Oke?
Oke guys ya, terus terang saya nggak habis pikir kok bisa ya ada orang yang mempunyai pola pikir seperti Mbak Novi ini. Saking membencinya dia kepada Pak Jokowi, dia sampai mengatakan bahwa dia lebih bangga dipanggil anak abah daripada Ternak Mulyono. Bahkan dia lebih rela, lebih senang, lebih bangga dipanggil pelacur daripada Ternak Mulyono. Waduh, ini yang nggak normal kita atau dia sebenarnya. Mengajak kita semua untuk berpikir logis. Tapi kalau menurut saya, dia sendiri yang tidak berpikir logis lagi. Itu akibat kebencian yang sudah terlalu overdosis ya. Udah terlalu berkelebihan. Sehingga dia tidak mampu berpikir secara jernih lagi. Dia tidak bisa berpikir dengan tenang, dengan objektif ya. Berpikir waras, berpikir normal. Mbak Novi, kalau Anda menyinggung soal pengkhianatan, ya bagi saya intinya jangan mengkhianati rakyat. Saya masih ingat waktu itu ketika Pak Jokowi ini ingin menggantikan menterinya dengan menteri lain, tetapi oleh PDI Perjuangan atau oleh Ibu Mega, mereka melarang, mereka tidak memberikan restu. Ya, jadi semua menteri-menteri sebelum dipilih oleh Pak Jokowi itu harus seizin atau direstui oleh PDIP, sehingga membuat Pak Jokowi ini merasa tidak nyaman karena didikte ya, karena diatur. Padahal presiden ini dia harusnya diberikan kebebasan untuk memilih menteri-menteri atau memilih pasukan-pasukan yang terbaik yang mau bekerja sama untuk membangun bangsa dan negara, bukan berdasarkan rekomendasi dari partai politik. Lalu yang berikutnya sering kita saksikan ya, dimana ketika Pak Jokowi ini dipanggil ke PDIP ya untuk ikut rapat atau menghadap Ibu Mega, itu diperlakukan presiden itu seperti tidak punya martabatnya. Presiden itu seperti tidak punya harga dirinya. Ya, kelihatan Ibu Mega itu di atas, Pak Jokowi itu sebagai bawahannya. Lalu yang berikutnya tadi Mbak Novi juga menampilkan atau menjelaskan hal-hal yang membuat dia jadi membenci Pak Jokowi. Sebenarnya kalau Mbak Novi mau terbuka ya, mau menyampaikan langsung pada poinnya, langsung pada intinya, itu simpel ya. Tinggal bilang aja, karena jagoan saya kalah dalam Pilpres 2024 kemarin, makanya saya benci Jokowi. Tinggal terus terang seperti itu. Tinggal ya katakan sejujurnya seperti itu. Menurut saya urusannya selesai. Tidak perlu harus bla 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 bla, alasan ini, alasan itu, alasan ini, putar sana, putar situ. Padahal sebenarnya yang sejujurnya, mereka itu benci karena tidak menerima jagoan mereka kalah. Ya, saya tahu Mbak Novi kemarin kan mendukung penuh Pak Ganjar Mahfud, sama seperti saya. Bisa Mbak Novi saksikan video-video saya sebelumnya, dan saya belum hapus. Saya juga ikut kampanye langsung Pak Ganjar Mahfud di Stadion Pakansari Bogor. Ya, lalu kemudian di video-video saya menyerang Pak Prabowo, menyerang Mas Gibran, saya menjelek-jelekan mereka, saya mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Karena saya menginginkan Ganjar Mahfud ini jadi presiden karena mereka punya kapasitas. Ya, mereka lebih mampu, lebih memiliki kecakapan, lebih lincah, lebih gesit dibandingkan dengan Prabowo Gibran, apalagi Mas Gibran yang belum berpengalaman. Tapi akhirnya setelah Pilpres itu selesai, ya sudah, saya berusaha untuk bisa berdamai, melupakan kekalahan yang kemarin dan menatap masa depan. Kita sambut pemerintahan yang baru, mau itu pahit manis kita telan dan kita terima, kita doakan yang terbaik buat mereka sehingga mereka bisa pimpin bangsa dan negara kita ini ke depan untuk lebih baik lagi. Ya, itu yang saya lakukan saat ini. Makanya saya tidak mau ikut-ikutan pada mereka yang sampai saat ini belum move on, masih membenci Pak Prabowo, Mas Gibran, Pak Jokowi. Ya buat apa? Ya, itu namanya suatu kebodohan kalau kita masih terus-menerus menyimpan kebencian seperti itu. Ayolah ya, kita menatap hal-hal yang baru, ya, mendukung agar masa depan bangsa dan negara kita ini bisa lebih baik lagi. Apa yang belum dikerjakan oleh Pak Jokowi diharapkan bisa terus dilanjutkan oleh pemerintahan yang ada. Apapun yang menjadi kekurangan kemarin bisa disempurnakan lagi. Si Irma Suryani ini ternaknya Mulyono. Iya. Saya bilang, saya jawabnya santai aja bang.
Alhamdulillah masih anaknya manusia. Mulyono kan manusia. Daripada anak onta dengan anak banteng. Ya kan? Berarti kan kalau dia disebut anak onta, dia disebut anak banteng, berarti kan anak binatang. Kalau mereka aktivis, kalau mereka akademisi, bicara harus terukur. Ya. Itu saja. Saya bukan aktivis 98, tapi saya ingin agar semua aktivis yang ada di Indonesia ini bicara itu terukur. Jangan ada keberpihakan. Kalau mau independensi, kalau mau dikatakan sebagai aktivis, dia harus independen. Tidak boleh berpihak. Contoh, misal nih ya, ada seseorang yang disebut sebagai menyebut diri atau disebut sebagai pakar hukum tata negara misalnya. Menurut saya kalau dia baru dosen, ya, belum pakar, ya jangan disebut pakar. Sebut saja akademisi, ya kan, hukum tata negara misalnya, atau praktisi hukum. Kalau belum pantas disebut pakar, ya jangan disebut pakar gitu. Ini kan kadang-kadang terlalu banyak yang menyebut dirinya pakar gitu. Ya, terus siapa yang mengakui, yang membuat dia diakui sebagai pakar gitu. Nah ini juga memalukan menurut saya. Kalau hanya berdasarkan LHKPN menurut saya receh banget gitu loh. Itu bukti receh banget gitu. Nggak pantas juga ya seorang teman-teman akademisi yang punya nama gitu ya membawa bukti ke KPK hanya yang berdasarkan LHKPN. Justru LHKPN itu dibuat untuk bisa dibuktikan. Paham nggak Bang? Betul. Dibuat untuk bisa dibuktikan, ini loh harta saya gitu loh. Berarti bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Kalau nggak mungkin dia berani tulis di LHKPN-nya. Saya suka malu sendiri aja sih Bang sebenarnya ya. Karena biar bagaimanapun saya ini aktivis Bang. Ya, tapi saya merasa saya tuh nggak pernah ngomong berdasarkan money. Nggak pernah Bang. Boleh cek deh. Terus ada orang bilang, wah ini si Irma Suryani ini ternaknya Mulyono. Iya. Saya bilang, saya jawabnya santai aja Bang. Alhamdulillah masih anaknya manusia. Mulyono kan manusia. Daripada anak onta dengan anak banteng. Ya kan? Berarti kan kalau dia disebut anak onta, dia disebut anak banteng, berarti kan anak binatang. Jokowi nih, menurut gua sih Jokowi akan menjadi pemimpin di Indonesia yang selalu dirindukan. Gerakannya, senyumannya, cara dia menimpali lawan politiknya yang dengan santai. Jokowi akan menjadi pemimpin yang dikenang oleh rakyatnya. Bahkan banyak rakyat yang menginginkan kembalinya Jokowi menjadi pemimpin nasional di Indonesia. Gimana menurut lu geng? Kita akan terus politik kebaikan, politik yang mengedepankan senyum-senyum gembira tanpa hujat-menghujat, apalagi mengagungkan kebencian. Leave your comment below ya. Setelah tidak menjadi presiden, seorang Jokowi sekarang dibalas. Ya, dibalas kebaikannya. Ingat gak, di saat beliau menjadi presiden, Bapak Jokowi selalu mengunjungi rakyatnya ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah. Di saat sekarang Bapak Jokowi tidak menjadi presiden, rakyat yang membalas untuk mengunjungi Bapak Jokowi. Dari sebelum Natal sampai sekarang, masyarakat antusias mengunjungi Bapak Jokowi dengan setia menunggu di luar rumah beliau sampai dibukakannya pintu gerbang tersebut dan menemui Bapak Jokowi. Kita juga melihat senyum Bapak Jokowi begitu lebar di saat bisa melihat rakyatnya yang menjumpai Bapak Jokowi, memberikan kesempatan berfoto bersama, sedikit bercengkrama, dan terlihat masyarakat begitu bahagia dan senang. Ada di mana rasa rindu masyarakat itu terobati. Terima kasih Bapak Jokowi, rakyatmu membalas kebaikanmu. Gue bener-bener gak habis pikir dan membingungkan gitu ya sama kelakuannya, cara berpikirnya ternak-ternak Mulyono. Gue mengkritisi pemerintahannya Pak Prabowo, gue dihujat, dicaci maki, dibully, bahkan sampai diteror. Ketika gue memuji pemerintahan Pak Prabowonya sendiri, gue tetap aja tuh dihujat, dicaci maki, bahkan dibully. Tapi kenapa gue harus bingung? Kan gue harusnya paham ya, kalau ternak-ternaknya Mulyono ini otaknya pada ketinggalan digorong-gorong. Jadi ya seperti itulah kelakuannya mereka. Gini ya, untuk ternak-ternak Mulyono biar lu paham, gue dididik sama keluarga gue, sama orang tua gue, bahwa
Walaupun dia musuh terbesar dalam hidup kamu, benar tetap katakan benar. Walaupun dia orang terdekat dalam hidup kamu, salah tetap katakan salah. Itulah yang gua terapkan dalam kehidupan gue sehari-hari. Jadi walaupun gue saat Pilpres kemarin tidak mendukung Pak Prabowo, ketika Pak Prabowo di mata gue ada suatu prestasi kebijakannya bagus, tetap harus gue akui. Tapi walaupun misalnya nih Pak Ganjar kalau yang terpilih itu ternyata ada kebijakan yang tidak sesuai, ya gue pasti akan tetap mengkritisi. Ya seperti itulah gue berusaha berpikir secara out of the box dan menilai segala sesuatu seobjektif mungkin. Oh iya, mau tahu gak sih kenapa gue itu selalu bilangnya hanya pemerintahan Prabowo, sementara pasangannya Pak Prabowo nggak pernah gue sebutin. Sorry ya, karena gue secara pribadi nggak pernah tuh ngakuin si anak karbitan sebagai wakil presiden. Gue cuman mengakui Pak Prabowo. Gue malu negara gue, bangsa ini punya wakil presiden hasil karbitan dan gak punya kemampuan apa-apa, yang cuman tahu belimbing sayur asam sulfat. Mbak Novi, seorang anak muda yang saat ini Anda anggap sebagai anak karbitan, bisa saja suatu saat menjadi presiden bagi Anda, ya, bagi Republik ini. Saya nggak tahu posisi Mas Gibran saat ini masih menjadi wakil. Anda sudah seperti ini, apalagi kalau nanti beliau jadi presiden. Waduh, gimana tuh? Apakah Anda masih mampu hidup untuk bisa menerima kenyataan itu? Ya, bisa-bisa Anda mengalami gangguan kejiwaan gara-gara nggak bisa terima Mas Gibran menjadi presiden. Pak Wapres kami, Pak Gibran Rakabuming Raka, beliau itu nggak butuh dihormati. Beliau itu nggak butuh dipuji-puji, karena memang beliau bukan gila-gila pujian dan bukan gila-gila hormat seperti mereka-mereka yang merasa paling so agamis, ya. Orang-orang yang merasa paling so agamis itu maunya dihormati, maunya disanjung-sanjung, ya. Padahal perbuatan mereka nggak ada perbuatan mereka tuh nggak ada. Mereka itu hanya butuh uang, ya, uang, dipuji-puji, lalu dihormati. Padahal mereka nggak pernah berbuat apa-apa untuk negeri ini, negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kami sebagai militan Prabowo Gibran, udahlah, kami udah mengenal kamu semua. Kamu itu hanya sok-sok orang-orang yang sok suci, sok bener. Padahal pekerjaan kalian tuh nggak ada untuk negara ini. Perbuatan kalian tuh nggak ada untuk rakyat ini, kawan, ya. Udahlah, pekerjaan kalian tuh cuma mengejek, mencemooh, nyinyir, menghujat Pak Gibran Rakabuming Raka dan Pak Joko Widodo. Kalian itu sebenarnya nggak ada apa-apanya. Aku bilangin lah. Buat kalian para pendukung Jokowi, kalau memang Jokowi hebat, suruh dia menjadi ketua umum partai, mendirikan partai sendiri, atau menjadi ketua umum PSI. Katanya PSI kan partainya Jokowi. Suruh pegang partai, atau enggak partai projo. Kalau memang dia hebat, besarkan partai sendiri. Jangan dompleng ke partai yang sudah besar. Dompleng ke Golkar atau ke Gerindra atau ke partai lain. Besarkan partai sendiri. Kalau memang Jokowi hebat. 2029 kalau memang dia punya partai sendiri, kalau dia bisa mengalahkan PDI, saya berhenti ngonten. Jadi begini ya Bang, tanpa perlu harus membuat partai, Pak Jokowi itu udah hebat. Kehebatan Pak Jokowi itu dibuktikan ketika sudah tidak menjabat sebagai presiden. Orang-orang seperti Abang dan juga kawan-kawan yang lain masih terus menghujat,
Semua kesalahan persoalan bangsa dan negara ini selalu ditimpakan kepada Pak Jokowi. Itulah kehebatan Pak Jokowi. Sudah menjadi rakyat biasa, tapi tetap menjadi sasaran incaran bagi para pebenci-pembencinya. Bahkan kalian-kalian semua khawatir, cemas berlebihan, dan menganggap Pak Jokowi ini masih memiliki pengaruh yang kuat untuk tahun 2029 nanti. Ya, memang beliau seperti itu. Itulah kehebatan beliau. Tidak punya partai, ya, hanya rakyat biasa. Tetapi beliau sangat hebat. Dan sebenarnya ya, tanpa harus menunggu 2029, di tahun 2024 kemarin Pak Jokowi itu udah mengalahkan PDIP. Semua, coba Anda perhatikan, semua kepala daerah ya yang diusung oleh PDIP itu di mana-mana hampir semua kalah, ya. Mereka kalah dengan figur-figur yang didukung oleh Pak Jokowi. Untuk pemilihan gubernur DKI kemarin itu beruntung ya, Mas Pram dan Mas Rano Karno beruntung karena Pak Jokowi fokus di Jawa Tengah. Tapi kalau Pak Jokowi kemarin sempat ganggu juga di Jakarta, ya pasti yang didukung oleh PDIP kalah juga itu. Jadi tanpa perlu bikin partai, tidak perlu nunggu 2029, tapi di 2024 sudah menjawab semua tantangan-tantangan Anda tadi. Sudah mengalahkan PDIP. Jokowi adalah terkorup, presiden terkorup. Jelas kok. Saya bisa. Sudahlah Pak. Bukannya semakin bertambah umur tuh harus memperbaiki diri ya kan. Inilah para gerombolan-gerombolan sakit hati, gerombolan pemecah belah yang datang hanya bersuara untuk menciptakan kegaduhan dan keributan di negara ini. Kalau memang Bapak tidak bisa berbuat yang baik di negara ini, setidaknya jangan menyusahkan orang lain, jangan suka menghina orang lain. Inilah gerombolan-gerombolan sakit hati yang suka membuat gaduh di negara ini, membuat fitnah, membuat kata-kata yang tidak pantas, berbuat hal yang tidak benar gitu loh. Sudahlah Pak, kami tahu siapa Pak Jokowi itu. Pak Jokowi itu adalah presiden yang terbaik di negara ini. Terima kasih. Berarti memang kalau dipikir-pikir Bapak Jokowi sampai saat ini masih lumayan hebat ya, lumayan tinggi. Karena sampai detik ini juga masih banyak kaum Jokowi fobia yang selalu merendahkan beliau ya, yang menyangkut pautkan segala sesuatu yang buruk ke beliau. Dan termasuk juga ke keluarganya ya memang benar-benar Jokowi fobia ya. Habis Ibu Lura dengan cerita terong katanya, kemudian OCCRP ya, dan termasuk juga Pak Hasto ya. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau bicara Pak Hasto ya, cerita kasusnya ini kan sebenarnya di zaman Bapak Jokowi sudah ada, tapi masalah ini muncul kembali justru di masa Presiden Prabowo, dan KPK-nya juga sudah orang-orang yang baru dipilih dan baru dilantik. Kenapa Jokowi yang disalahkan gitu? Karena seandainya beliau memang ingin mempersoalkan ini, ya di masa beliau jadi presiden juga bisa. Tapi kenapa mesti tetap Pak Jokowi yang disalahkan? Memang dasar. Oke ya, saya kembali lagi kepada Mbak Novi. Tadi saya sudah mengajak Anda untuk berobat ya. Lalu yang berikutnya saya ingin mengajak Anda untuk move on ya dari masa lalu kita. Maksud saya bukan masa lalu yang gimana-gimana guys ya, tapi masa lalu yang sama di mana dulu kita sefrekuensi, sehaluan mendukung Ganjar Mahfud ya. Tapi Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu udah kalah. Jadi kita harus belajar untuk legowo, belajar untuk sabar, untuk ikhlas, dan melupakan masa lalu kita. Jadi kita harus belajar bangkit untuk menatap ke depan. Jangan terus-menerus menderita dengan masa lalu. Ketika Anda tidak mampu bangkit, tidak bisa bangkit dari masa lalu, ya Anda akan menjadi orang pesakitan seperti ini.
Setiap hari membuatkan viti-viti, membenci, nge-hate Pak Jokowi. Bukan hanya Pak Jokowi, Ibu Iriana juga Anda serang. Anda katakan Ibu Lurah doyan terong muda, main sama berondong, dan sebagainya. Ya, jadi Anda kelihatan jadi orang pesakitan, tidak sehat dengan cara berpikir Anda. Itu karena diselimuti dengan rasa kebencian. Oleh karena itu, mari kita menjaga kesehatan mental kita, menjaga kesehatan otak kita, ya, dengan membuang semua kebencian. Simpanlah di hati kita ini, ya, rasa damai, rasa mengasihi, bukan dipenuhi dengan amarah dan kebencian. Itu membuat kita jadi pribadi-pribadi yang gak bagus. Dan Pak Jokowi semakin hebat, semakin kita menghujat, ya, itu Pak Jokowi semakin hebat. Kita yang makin tambah dosanya, Pak Jokowi makin dimuliakan. Ya, kita memanggil beliau dengan nama Mulyono atau Ternak Mulyono, membuat beliau semakin mulia. Mulyono, ya, kata dasarnya adalah mulia, ya. Memang beliau semakin mulia pada faktanya, pada kenyataannya kita lihat ya seperti itu. Semakin disukai oleh rakyat. Kemanapun beliau pergi pasti dikerubuti, didatangi, ya. Ada yang kangen rindu datang langsung ke rumah Pak Jokowi setiap hari bahkan. Mereka ingin bersalaman, ingin berfoto bersama. Apalagi sekarang Pak Jokowi udah nggak menjabat sebagai presiden. Nah, itu makin mudah aksesnya untuk bertemu dengan beliau. Pengawalannya udah nggak seketat dulu ketika Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Jadi makin banyak nih rakyat Indonesia yang bersimpati, suka, kagum dengan sosok Insinyur Haji Joko Widodo. Jadi nggak ada gunanya Anda terus-menerus menebar kebencian kepada beliau. Semakin difitnah, semakin diserang, beliau semakin terangkat derajatnya, semakin mulia. Anda dapat apa? Ya, yang ada Anda hanya menjadi orang pesakitan. Ayo Mbak Novi, move on dan bangkit dari masa lalu kita. Ya, lupakan Ganjar Mahfud, kita tatap ke depan bersama-sama.